Generator listrik adalah alat yang memproduksi energi listrik dari sumber mekanik dengan menggunakan induksi elektromagnetik. Proses produksi energi listrik dari energi mekanik dengan menggunakan induksi elektromagnetik ini disebut sebagai pembangkit listrik. Generator mendorong muatan listrik agar melalui sirkuit listrik eksternal. Akan tetapi, generator tidak dapat menciptakan arus listrik yang sudah ada di dalam kabel lilitannya. Hal ini dapat dianalogikan dengan sebuah pompa air. Pompa air dapat menciptakan aliran air, akan tetapi tidak dapat menciptakan air yang ada di dalamnya. Sumber energi mekanik bisa berupa resiprokat maupun turbin mesin uap. Air yang jatuh melalui sebuah turbin maupun kincir angin, mesin pembakaran dalam, turbin angin, energi surya atau matahari, atau apapun sumber energi mekanik lainnya. Prinsip yang digunakan sehingga energi gerak dapat berubah menjadi energi listrik adalah dengan memanfaatkan energi gerak sesuai hukum Faraday, yaitu jika terjadi perubahan medan magnet yang terhubung ke sebuah kawat loop yang tertutup, maka akan menimbulkan gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik yang dimaksud di sini adalah gaya yang bisa menggerakkan elektron atau arus listrik. Medan magnet dipasang sedemikian rupa sehingga ketika terjadi gerakan atau putaran di antara celah kutub utara dan selatannya, maka ujung-ujung lilitan kawat akan menimbulkan tegangan listrik. Dalam magnet permanen, arus elektron dalam atom disejajarkan, sehingga efek bersih dari semua arus elektron mikroskopis adalah membuat arus makroskopis yang mana seperti arus dalam solenoida. Dalam hal ini, magnet batang dianggap sebagai bentuk batang solenoida karena medan magnet batang memiliki arus yang sama persis dengan medan magnet solenoida. Manfaat dari penggunaan generator pembangkit listrik yaitu dapat digunakan untuk menyimpan cadangan listrik dan menjadi pembangkit listrik. Oke, kita akan melakukan simulasinya. Untuk melakukan simulasi, kita membutuhkan sebuah software, di mana software ini dapat kita download di pet.colorado.edu. Sebelum melakukan simulasi, pastikan perangkat komputer Anda atau PC Anda harus sudah terinstall software Java. Nah, software tambahan ini digunakan untuk menjalankan program dari simulasi ini. Nah, langsung saja kita klik aplikasinya ya. Sebentar lagi simulasinya atau programnya akan terbuka. Nah, oke. Kita full screen kan terlebih dahulu agar lebih enak tentunya. Oke, pada tampilan ini ada beberapa komponen. Yang pertama ini ada keran. Nah, keran ini sebagai sumber air. Lalu ada magnet batang pada kincir. Lalu ada kumparan, terus ada lampu, dan ada kompas. Nah, pada keran ini tuasnya bisa digeser untuk mengatur jumlah air yang keluar. Lalu di sebelah kanan kita dapat menampilkan medan. Kita juga dapat menampilkan pengukur medan. Pada simulasi ini atau praktikum ini, kita melakukan 3 kali percobaan. Yang pertama, menggunakan 1 lilitan. Yang kedua, menggunakan 2 lilitan. Dan yang ketiga, kita menggunakan 3 lilitan. Setiap percobaan tersebut, kita akan menggunakan 4 kali variasi. Nah, variasi tersebut adalah variasi dari kecepatan turbin atau kecepatan putar dari kincirnya.
yang dihasilkan dari sumber airnya. Variasinya itu ada variasi 25%, lalu ada variasinya 50%, variasi 75%, dan variasi 100%. Oke, kita akan memulainya dengan merisetnya. Klik ya. Jangan lupa tampilkan medan, tampilkan pengukur medan, lalu pindah pengukur medan ke tengah-tengah kumparan. Lalu kekuatan magnet batang kita ubah menjadi 100%, dan area lilitan kita ubah menjadi 100% juga. Oh iya, jangan lupa lilitannya 1, karena ini percobaan pertama dengan 1 lilitan. Yang pertama itu variasi 25%. Kita geser sampai 25%. Nah, itu kan 25 rpm. Nah, karena ini 100% dan rpm-nya 100, kita misalkan saja kalau 25 rpm itu sama dengan 25%. Nah, jika sudah seperti ini, lihat pada pengukur medan. Nah, B itu adalah kuat medan magnet. Data tersebut akan kita ambil dan dimasukkan kepada data. Kita ambil nilai yang paling tinggi, lalu amati cahaya lampu yang dihasilkan. Apakah si lampu ini terang, tidak terang, atau sedikit terang? Lalu RPM-nya juga dicatat. Jika sudah, data-data tersebut dikumpulkan dan masukkan ke data variasi pertama. Lalu 50%, kita ukur 50%. Nah, caranya juga sama. Ambil nilai yang paling besar pada pengukur medan, lalu amati cahaya lampu yang keluar. Seperti tadi, apakah dia makin terang atau makin redup gitu. Sama seterusnya sampai 100% gitu. Jika sudah seperti itu, data-data yang kita dapatkan pada percobaan pertama kita masukkan kepada data, tabel data. Kita reset dulu untuk percobaan kedua. Tampilkan medan, tampilkan pengukur medan, kita ubah menjadi 100%, kita ubah menjadi 100% juga. Jangan lupa pengukur medan diletakkan di tengah kumparan. Caranya juga sama seperti tadi, kita variasikan 25%, 50%, 75%, dan 100%. Kita play dulu untuk melakukan simulasi variasi 25%. Bentar. Oke, sudah. Sama seperti tadi, ambil nilai yang paling besar. Lalu RPM-nya dicatat, amati cahaya yang keluar dari lampu. Lalu variasi 50% juga sama, variasi 75% juga sama, variasi 100% pun sama. Dan data-data tersebut kita masukkan ke dalam tabel data. Nah, nanti tabelnya akan saya tampilkan juga, tabel datanya. Nah, untuk percobaan ketiga, yang 3 lilitan pun sama. Sama seperti percobaan pertama dan percobaan kedua. Kita reset, tampilkan medan, tampilkan pengukur medan, kita ubah menjadi 100 semua. Kita lilitannya kita tambah, pindahkan pengukur medan. Variasinya juga sama seperti tadi, seperti percobaan kedua dan pertama, variasinya juga sama seperti ini.
data-data yang kita dapat dari semua percobaan ini akan kita masukkan ke tabel data. Mungkin simple sih metode percobaannya seperti tadi. Semoga membantu dan semoga paham untuk metode percobaan ini. Pembahasannya adalah pada data yang telah kelompok kami dapatkan itu dapat dilihat apakah ternyata jumlah lilitan pada kumparan tersebut mempengaruhi terang gelapnya lampu menyala. Itu dikarenakan semakin banyak lilitan maka semakin banyak juga jumlah arus listrik yang mengalir pada lampu tersebut sehingga lampu dapat menyala lebih tenang. Selain jumlah lilitan, kecepatan generator juga berpengaruhi terhadap terang gelapnya lampu menyala. Itu dikarenakan apabila semakin cepat generator bergerak, maka medan elektromagnetik dalam kumparan juga semakin cepat mengalir yang membuat lampu menyala semakin terang. Nah, pada data, kenapa medan magnetik itu nilainya naik turun? Dikarenakan magnet yang ditempel pada generator itu juga ikut berputar sehingga saat salah satu kutub mendekat kepada lilitan itu akan membuat jumlah medan magnet semakin besar. Apabila salah satu kutub tersebut menjauhi lilitan itu akan membuat medan magnet semakin kecil. Nah, bukan hanya itu saja, jarak antara kumparan dan juga medan magnet juga mempengaruhi. Apabila semakin jauh antara kumparan dengan medan magnet, maka medan magnetik pun akan semakin kecil. Apabila semakin dekat, medan magnetik semakin besar. Jadi kesimpulannya adalah generator listrik adalah alat yang memproduksi energi listrik dan sumber mekanik dengan menggunakan induksi magnetik atau elektromagnetik. Prinsip yang digunakan oleh generator listrik ini adalah terdapat pada hukum Faraday, yaitu apabila mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, pada PLTA, pada pembangkit listrik tenaga air juga diterapkan prinsip seperti berikut. Nah, hal yang mempengaruhi besar medan listrik yang akan dihasilkan nanti adalah yang pertama, jumlah kumparan. Semakin banyak kumparan, maka semakin besar aliran listrik yang akan didapatkan. Dan yang kedua adalah kecepatan generator. Nah, kecepatan generator apabila semakin cepat berputar, maka itu juga akan mempengaruhi listrik yang didapatkan.